Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Welcome back to my YouTube channel. Oke, bertemu lagi dengan saya Miss Anggi dalam segmen Study Time. Study Time with Miss Anggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya preposition. Pada video kali ini mari kita bahas tentang preposition. Sudah tahukah kalian apa itu preposition? Mari kita simak bersama-sama. Preposition atau preposisi. Singkatnya, preposition adalah kata depan atau kata yang biasanya diikuti dengan kata benda, yang mana untuk menunjukkan suatu posisi, waktu, cara, dan lainnya. Umumnya, preposition terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, preposition of time, artinya kata depan yang digunakan untuk menyatakan waktu. Yang kedua, preposition of place, artinya kata depan yang digunakan untuk menyatakan tempat. Yang ketiga, preposition of agent of instrument, artinya kata depan yang digunakan untuk menjelaskan penyebab atau alasan terjadinya suatu hal dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah preposition lainnya. Pada video kali ini, mari kita bahas tentang preposition of place. Miss ulangi lagi, preposition of place adalah jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan tempat, lokasi seseorang, atau sebuah benda atau sesuatu. Beberapa contoh preposition of place yang sering sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah ada at, artinya adalah di. At ini digunakan untuk menyatakan tempat atau lokasi. For example, I live at Mata Merah Street. Artinya saya tinggal di Jalan Mata Merah. Nah, at ini digunakan untuk menyatakan lokasi tempat saya tinggal, yaitu di Jalan Mata Merah. Contoh yang kedua, I meet my mother at the park. Artinya, saya bertemu ibu saya di taman. Jadi, at ini untuk menyatakan tempat di mana saya bertemu dengan ibu saya. Next, number 2, ada on, yang artinya di atas. On digunakan untuk menyatakan posisi sesuatu di atas sesuatu lainnya, tapi syaratnya harus yang nempel ya, antara benda satu sama benda lainnya. Contohnya, the ball is on the box. Artinya, bola berada di atas box. Lihat pada gambar, antara bola dengan box itu menempel. Selanjutnya ada above, sama dengan on tadi, artinya juga di atas. Namun bedanya, above digunakan untuk menyatakan posisi sesuatu di atas sesuatu, tapi yang tidak nempel. Contoh, the ball is above the box. Lihat pada gambar, antara bola dan boxnya tidak menyatu. Artinya dia menggunakan above, tidak bisa menggunakan on. Next ada under. Kalau tadi on sama above artinya di atas, sekarang under artinya di bawah. Under digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada di bawah sesuatu. Contohnya, lihat pada gambar, the ball is under the box. Artinya bola berada di bawah box. Selanjutnya ada in. In artinya bisa di atau di dalam. Nah, in ini digunakan untuk menyatakan tempat atau lokasi, tapi dengan syarat tempat atau lokasinya harus berupa ruangan atau kota. Contoh yang pertama, the ball is in the box. Bola berada di dalam box. Contoh selanjutnya, I was born in Palembang. Bisa dilihat di sini ada kata-kata Palembang. Palembang merupakan kota. Jadi, di depan Palembang kita harus menggunakan in. Contoh yang kedua, ada I buy my book in Bandung. Artinya,
Saya membeli buku saya di Bandung. Bandung adalah kota juga. Jadi di depannya harus menggunakan in. Next, ada between, artinya di antara dua. Untuk menyatakan letak sesuatu di antara dua benda, di samping kanan dan samping kirinya. Contoh, the ball is between the boxes. Sebuah bola diapit dengan dua box. Artinya, bola tersebut berada di antara dua box. Hanya dua box. Selanjutnya ada among. Artinya di antara, sama dengan between. Bedanya, kalau between dengan syarat diapit dengan dua benda. Kalau among dengan syarat harus dikelilingi dengan benda. Among digunakan untuk menyatakan letak sesuatu di antara banyak benda. Sebuah bola dikelilingi oleh banyak box, tidak hanya dua. Selanjutnya ada next to, artinya di samping, untuk menyatakan letak sesuatu di samping sesuatu. The ball is next to the box. Bola berada di samping box. Kita lanjut. Selanjutnya ada behind, yang artinya di belakang. Nah, behind digunakan untuk menyatakan letak sesuatu di belakang sesuatu. Mudah nih. Lihat pada gambar, bolanya berada di belakang box. Kalau dalam bahasa Inggris, the ball is behind the box. Next, ada in front of, yang artinya di depan. Kalau behind di belakang, in front of di depan. Digunakan untuk menyatakan letak sesuatu di depan sesuatu. Contohnya, the ball is in front of the box. Lihat pada gambar, letak bola berada di depan box. Oke, kalau udah ngerti, mari kita latihan soal. Exercise. Fill the blank with the preposition of place. Mari isi titik-titik di bawah ini dengan preposition of place. Ini adalah gambar dapur. Pertanyaannya, where is the clock? Di mana letak jam? The clock is bla 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 the window. Yep, betul. The answer is the clock is next to the window. Soal selanjutnya, mari lihat pada gambar. Kalau tadi gambar kitchen, kalau yang ini gambar bedroom atau kamar tidur. Number 1, the pillow is bla 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 the bed. Artinya, bantal berada di mananya kasur. Number 2, the carpet is bla 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 the bed. Artinya, karpet berada di mananya kasur. Number 3, the picture is bla 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 the bed. Artinya, gambar berada di mananya kasur. Bisa? Yap, betul. Ini dia jawabannya. The pillow is on the bed. Artinya, bantal berada di atas kasur. Posisi bantal dan kasur itu nempel, jadi kita gunakan on. Number 2, the carpet is under the bed. Artinya karpet berada di bawah kasur, sama seperti di gambar. Number 3, the picture is above the bed. Artinya gambar berada di atas kasur, tapi antara gambar dan kasur tidak menempel. So, di sini kita gunakan above. Next, soal selanjutnya, mari lihat pada gambar. Ini adalah gambar dari living room atau ruang tamu. Soal yang pertama, the window is bla 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 the clock and picture. Artinya jendela berada di mana jam dan gambar. Di mana tuh? Number 2, the plant is bla 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 the vase. Artinya tanaman berada di mananya vase. Number 3, the sofa is bla 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 the window. Artinya sofa berada di mananya jendela. Nah, untuk soal dari gambar ini, coba kalian kerjakan, lalu write your answer in the comments column. Tulis jawabanmu di kolom komentar.
Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai preposition of place. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.